Yo, Assalamualaikum. I'm Lee, welcome back to my channel. Banyak sekali akhir-akhir ini berita tentang perceraian artis dan selebritis mencuat bak jamur di musim hujan yang pastinya membuat kita bertanya-tanya, kenapa perceraian mereka ini bisa terjadi? Mereka yang sempurna, bak seorang putri dan pangeran di balik layar, tanpa kurang sedikit pun, baik itu materi, fisik, dan apapun tentang kehidupan hedonisme duniawi. Namun, kenapa pernikahan yang sangat sempurna ini, kenapa rumah tangga yang terlihat sangat sempurna ini dapat diwarnai dengan kelamnya perceraian? Kata orang, pernikahan itu akan bahagia pada akhirnya. Kata orang, pernikahan itu bak cerita 1001 malam, cerita putri, Cinderella. Namun pada kenyataannya, cinta yang indah, materi yang berlimpah, kondisi duit yang sangat banyak tanpa celah, tidak membuat manusia bisa bahagia. Kenyataannya, materi yang berlimpah atau faktor ekonomi bukanlah indikator utama dalam kebahagiaan dari pernikahan itu sendiri. Bukanlah faktor inti dalam perceraian. Banyak kok yang bercerai, yang mana mereka tentunya tidak kekurangan uang, tidak kekurangan material, tidak kekurangan harta untuk mempertahankan hubungan pernikahan mereka. Karena kenyataannya tingkat perceraian tertinggi di seluruh dunia itu ada pada negara Amerika Serikat. Yang mana dari 1.000 orang menikah, itu 30%-nya atau sekitar 300 orang itu pasti bercerai di Amerika. Nah, karena angka perceraian itu yang sangat tinggi itu bisa mencapai 30% lebih untuk negara sekelas Amerika Serikat, negara maju tentunya, tentu saja ekonomi bukanlah faktor utama dalam perceraian dan perselingkuhan di negara-negara yang sangat kaya seperti itu, yang dimana masyarakatnya hampir semuanya itu makmur gitu. Nah, jadi faktor apa? Faktor utama apa yang menjadi penyebab utama dari perceraian ini? Ya, sebut saja banyak sekali artis-artis atau influencer yang bercerai akhir-akhir ini, seperti Jule dan Daehun, Adli Fairuz, Raisya dan Hamis Daud, kemudian Om Deddy Kobuzar dan Sabrina Khairunisa. Namun kita tidak membahas mengenai personal mereka. Kita membahas lebih hal-hal yang lebih general, hal-hal yang lebih mendasar, fundamental dari kenapa perceraian itu terjadi. Jadi saya tidak membahas mengenai privasi orang-orang ini. Saya tidak membahas mengenai hubungan rumah tangga orang-orang ini. Namun kita hanya membahas mengenai framing luas secara psikologi dengan data-data yang tentu saja sudah teruji dan tervalidasi tentang penyebab utama dari perselingkuhan orang-orang yang mungkin tidak kekurangan duit, tidak kekurangan ekonomi sedikit pun. Nah, faktor utama dari perceraian di seluruh dunia ini terjadi itu adalah komunikasi. Komunikasi yang buruk. Komunikasi yang tidak intens. Itulah penyebab utama dari pertengkaran dalam rumah tangga di seluruh dunia ini. Nah, sudah pasti komunikasi yang tidak baik itu dapat berujung pada perselingkuhan. Nah, perselingkuhan juga sudah pasti 90% akan bercerai. Nah, bicara tentang komunikasi, sebenarnya sepenting apa sih? Seberapa penting komunikasi itu dalam hubungan rumah tangga? Agar hubungan suami istri dapat bertahan langgeng sampai tua tentunya. Nah, hampir semua riset, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, itu mendapatkan survei bahwa komunikasi sebagai faktor utama dari pemicu perselingkuhan dan perceraian di dunia ini. Nah, menurut studi di American Psychological Associations atau APA menunjukkan bahwa 65% pasangan yang bercerai itu menyebut lack of communication sebagai pemicu utama dari perceraian. Nah, bentuknya ini bisa berupa tidak saling memahami, pertengkaran yang berulang-ulang terus tanpa solusi, dan silent treatment atau menyimpan emosi dan dia mendiamkan pasangan secara berkepanjangan. Nah, itu adalah faktor utama dari perceraian.
Dan pastinya juga perselingkuhan. Nah, karena perselingkuhan dan perceraian ini itu sudah pasti berakar dari ketidakpuasan emosional, kurang komunikasi, dan perhatian tentunya. Jadi kekurangan komunikasi dilampiaskan dengan berkomunikasi di sosial media. Nah, hal inilah yang membuat hubungan menjadi retak dan hancur. Karena mereka lebih memilih untuk berkomunikasi dengan orang baru di sosial media daripada dengan pasangannya masing-masing. Oke, menurut data studi statistik dari laporan Infidelity and Divorce Statistic menyebutkan bahwa lebih dari 70% mereka yang berselingkuh karena kebutuhan emosional mereka tidak terpenuhi. Jadi sebenarnya komunikasi itu adalah pernikahan itu sendiri. Pernikahan itu adalah komunikasi itu sendiri. Oke? Komunikasi itu adalah pondasi utama untuk membangun mahligai rumah tangga. Karena secara hakikat ya, cinta tanpa komunikasi itu hanyalah ilusi. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun, komunikasi antar suami istri itu sangat-sangatlah krusial sekali. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 19, kita diperintahkan untuk mempergauli para istri-istri kita dengan cara yang baik dan ma'ruf. Nah, ma'ruf sendiri dapat ditafsirkan sebagai sebuah komunikasi yang baik. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 233, ditekankan juga untuk melakukan musyawarah pada setiap suami dan istri agar mendapatkan pahala yang berlimpah. Nah, kemudian terakhir surat At-Talaq ayat 6 juga menekankan agar kita tidak menyusahkan istri dan tidak menyempitkan hati mereka. Nah, jadi begitu pentingnya komunikasi dalam rumah tangga untuk mencari solusi, untuk mencari ketenangan pada setiap masalah dan badai yang pasti akan terjadi dan pasti akan bisa dilewati juga. Bagaimanapun caranya. Nah, jadi jika kalian tidak ingin bercerai atau tidak ingin diselingkuhi, maka jagalah komunikasi yang sangat intens, yang sangat baik dengan pasangan kalian masing-masing. Baik itu pasangan nomor 1 atau pasangan nomor 2 maksud saya. Karena dalam ayat Al-Quran juga diperintahkan untuk bukan hanya istri saja, tapi istri-istri yang maksud saya seperti itulah. Oke. Nah, karena ya pernikahan itu bukanlah sekedar akad, bukan sekedar seks mata, tapi adalah ruang penyatuan komunikasi antara dua jiwa. Seperti pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 21. Pernikahan itu sendiri adalah mitsaqan ghalidhan, atau perjanjian yang kokoh. Dan tanpa komunikasi yang baik, maka perjanjian yang kokoh itu tidak akan pernah didapatkan. So, mari kita tidak berselingkuh dan mari kita tidak bercerai. Silahkan berdebat dan berdiskusi di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa share juga video ini agar saya semakin terkenal. So, I'm Lee, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye. Nah, selesai.